apa itu penyakit kronik dan jenisnya itu apa aja ya dok? Ya, terima kasih dok. Jadi sekarang ini banyak didapatkan penyakit-penyakit kronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat KBP. Senang sekali akhirnya kita bisa kembali lagi ya menyapa teman-teman semua di acara podcast KBP. Nah, pada siang hari ini dan ini kan sudah hampir 1 minggu ya, 1 minggu sebelum masuk bulan Ramadan. Nah mungkin banyak juga nih dari sobat-sobat KBP yang mengalami penyakit kronik dan juga berpikir nih kira-kira kalau misalnya lagi puasa boleh nggak ya untuk puasa atau baiknya gimana sih? Nah pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat hebat yaitu Dr. Erwanto Budi Winulyo, spesialis penyakit dalam, subspesialis alergi dan imunologi klinik. Selamat siang dokter. Selamat siang, Assalamualaikum semua. Kita mudah-mudahan pada sehat semua hari ini. Amin dokter. Terima kasih banyak ya dok sudah mau hadir nih bersama kami di podcast KBP. Oke dok, apa kita mulai aja ya dok ya? Silakan. Oke dok. Nah dok, nih kan sebentar lagi sudah mulai bulan Ramadan ya dok ya. Dan kita seperti kita tahu dok, banyak nih di antara kita yang punya penyakit-penyakit kronik. Nah penyakit kronik kan banyak nih jenisnya ya dok. Mungkin dari sobat-sobat semua masih ada yang belum tahu dok tentang apa itu penyakit kronik dan jenisnya itu apa aja ya dok? Ya, terima kasih dok. Jadi sekarang ini banyak didapatkan penyakit-penyakit kronik, mungkin disebabkan karena kemajuan di bidang diagnostik ya, ada laboratorium yang sekarang bisa mendeteksi, kemudian dengan adanya obat-obat yang berkembang terus ya, sehingga penyakit kronik ini menjadi sesuatu yang biasa. Perlu diingatkan kembali bahwa penyakit kronik beda dengan akut ya. Ada beberapa mungkin para pendengar yang mengatakan ini sakitnya sudah kronik, maksudnya berat. Nah, belum tentu. Jadi kronik dan akut itu sebetulnya dibatasi oleh waktu, dok. Kalau akut biasanya kurang dari 1 minggu, ya, dan semuanya bisa biasanya terdiagnosa dan ditangani dengan cepat. Namun kasus-kasus yang kronik itu biasanya minimum berlangsung bisa 6 minggu sampai 6 bulan, ya. Jadi kalau lebih dari situ masuk dalam kriteria-kriteria penyakit kronis, ya. Banyak sekali penyakit-penyakit kronis yang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari dan itu memerlukan penanganan yang cukup baik gitu. Oke, baik dokter. Berarti berdasarkan dari waktu ya dok ya? Betul. Oke. Dok, kira-kira penyakit kronik apa saja ya dok yang sering ditemukan di masyarakat? Mungkin sobat-sobat masih nggak tahu nih dok sakitnya kronik atau akut. Ya. Jadi banyak sekali ya. Kalau sebagai contoh, tadi kembali lagi kalau misalnya bronkitis akut, nah itu baru terjadi. Biasanya gejalanya khas sekali, batuk-batuk hebat, demam, sesak, nah itu akut. Usus buntu, apendisitis akut, nah itu juga kejadian nyeri, muntah-muntah, nah itu kasusnya akut. Nah kalau penyakit kronik biasanya yang berlangsung lama tadi seperti disebutkan, biasanya gejalanya tidak terlalu khas ya. Kalaupun ada nyeri, yang nyeri tidak hilang-hilang. Kalaupun ada sesak, hilang timbul ya. Nah di berbagai bidang kedokteran banyak sekali. Apakah itu di penyakit dalam, neurologi, bahkan dan kejiwaan itu semua kalau sudah berlangsung lama masuk dalam penyakit-penyakit kronik. Mungkin kita batasi ya dok hari ini karena kalau enggak acara kita sampai menjelang malam dok. Ini. Jadi ada beberapa penyakit utama yang sering kita temukan. Sebagai contoh adalah kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2 ya. Diabetes mellitus juga ada 5 tipe, tapi tipe 2 adalah yang paling sering ditemukan. Misalnya pada orang-orang yang usianya lebih dari 35 tahun, punya keturunan keluarga diabetes, maka disebut sebagai diabetes mellitus tipe 2. Yang ini juga penyakitnya berdasarkan kronik. Dan rata-rata biasanya terdiagnosa itu setelah 5 minggu atau 5 bulan mereka menderita gejala-gejala yang tidak dirasakan. Okay. Kemudian penyakit lain, ada penyakit-penyakit jantung, ya, penyakit jantung baik yang koroner ataupun penyakit gagal jantung. Nah itu juga berlangsung lama. Biasanya ada sesak yang bertahap, kemudian tidurnya harus duduk, ya, kencingnya berkurang. Ini penyakit-penyakit jantung yang bersifat kronik. Kemudian lagi penyakit-penyakit autoimun. Nah ini juga kebetulan dok ini bidang saya, salah satu subspesialisnya adalah alergi imunologi. Ya, jadi penyakit-penyakit kronik ini lama terjadinya ya.
beberapa kriteria menggunakan adanya nyeri, misalnya pada rheumatoid arthritis atau radang pada sendi. Itu kalau ada keluhan 6 minggu keluhannya dan nyerinya itu biasanya pagi hari menetap gitu ya. Nah, keluhan-keluhan ini yang berlangsung lama dicurigai dulu sebagai penyakit-penyakit kronis ya. Nah, tentu saja orang-orang yang penyakit kronis ini harus terdiagnosa dengan baik, kemudian mendapat penanganan yang baik sehingga bisa beraktivitas biasa, paling tidak ya bisa mengerjakan aktivitas kehidupan sehari-hari, ya, termasuk nanti menjelang bulan puasa ini dok, gitu dok. Oke, baik dokter. Nah dok, mungkin jadi banyak yang bertanya juga nih dok, apalagi kan sebentar lagi mau bulan puasa. Nah sekiranya sobat-sobat atau misalnya keluarga-keluarga kita nih dok, yang misalnya sudah punya penyakit kronik tadi dok, sekiranya apakah diperbolehkan dok untuk puasa dokter? Iya, ini menarik sekali. Jadi kalau kita ingat sekali lagi di salah satu surat di Al-Quran itu, surat Al-Baqarah kan dikatakan, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, ya. Artinya puasa ini cukup kuat kedudukannya, di mana di bulan Ramadan ini kalau melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, tentu saja timbal balik pahalanya akan menjadi luar biasa, ya kita tahu itu. Kemudian nanti ada ketentuan-ketentuan pada ayat surat Al-Baqarah berikutnya, bagaimana kalau misalnya berhalangan atau tidak kuat melakukan puasa. Nah itu juga dipersilahkan untuk membayarnya kalau bila sudah sehat, ya, atau bila tidak mampu, ya nanti akan membayar namanya fidyah, ya. Jadi itu trik-trik yang bisa kita gunakan kalau seorang penderita penyakit kronik dalam bulan puasa ingin melakukan ibadah, gitu dok. Oke, berarti memang sebenarnya diperbolehkan, cuman harus diperhatikan ya dok ya, betul, terkait betul. bagaimana pengelolaannya begitu ya dok. Nah kira-kira dok, untuk pasien-pasien yang seperti apa saja sih dok yang sekiranya ya udah jangan puasa dulu nggak apa-apa gitu. Jadi sebetulnya ada sekitar 5 yang harus menjadi perhatian pada seorang penderita penyakit kronik ini dalam melaksanakan ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah status dari penyakitnya, ya, dalam kondisi yang harus terkompensasi atau kalau dalam penyakit autoimun disebut sebagai status remisi, ya. Dimana kalau remisi ini orang-orangnya harus keluhannya minimal, ya, kemudian mengkonsumsi obat-obat yang juga bisa diatur dosisnya dalam dosis pemeliharaan atau maintenance dose, ya. Nah ini tentu saja memerlukan suatu evaluasi, ya. Nah kondisi yang kedua yang harus diperhatikan adalah pengaturan tadi mengenai obatnya, ya. Misalnya pada seseorang yang tadi disebutkan 3 besar kan diabetes, sakit jantung dan autoimun. Pada diabetes sebaiknya gula darah yang sudah mulai terkontrol dan menggunakan obat-obat oral sebagai yang Tapi kalau misalnya masih obat suntik, apakah boleh? Sebetulnya secara teori tidak boleh. Tapi ya kalaupun dilakukan harus melakukan sesuatu monitor yang ketat. Gitu ya. Pemeriksaan gula darah, pengaturan dosis gitu ya. Sehingga 1 bulan ini kan cukup lama dok. Iya ya. dok, betul dok. Ya, itu karena mungkin akan terjadi sesuatu, apakah kondisi komplikasi hipoglikemi atau hyperglikemi, gula darahnya naik tinggi sekali. Nah itu supaya tidak terjadi diperlukan pengaturan dari jenis obat itu. Oh, oke, baik dokter. Nah orang-orang yang gagal jantung juga demikian. Kalau dia sudah tidak memerlukan terlalu banyak obat yang namanya diuretik misalnya, ya, karena diuretik kan merangsang kencing dok. Iya dok, betul. Kalau puasa nanti nggak dehidrasi, nanti takut lemas, tensinya drop. Nah maka oleh itu kalau bisa nanti dosis obatnya diatur, ya itu boleh puasa. Pada penyakit autoimun juga demikian. Pada orang-orang seperti ini kalau sudah remisi biasanya menggunakan obat yang bersifat pemeliharaan. Biasanya cukup diminum obatnya 1 kali sehari atau 2 kali sehari, ya. Dan pasien tidak mengalami misalnya pembengkakan pada sendi tangannya, tidak sesak, sehingga pada kondisi ini orang juga diharapkan mampu berpuasa. Ya. Ini masih ada lagi dok poin-poinnya. Iya dok. Poin ketiga,
pengaturan pola makan. Ini tidak kalah pentingnya ya pada pasien-pasien diabetes mellitus juga demikian. Jadi kalau ada penyakit ini bulan puasa bagaimana ya harus diatur pola makannya ya. Lain dengan di luar bulan Ramadan. Dengan garis besar komposisi makanan itu kan dirubah. Pada waktu sahur 40% dari jumlah makanan yang dikonsumsi. Kemudian waktu buka 50%. Dan 10% kira-kira adalah makanan camilannya. Jadi harus ada snacknya juga. Nah kapan dimakannya ya nanti kira-kira kalau udah buka. Kemudian mau tidur jam 9.10 ada snacknya. Tentu saja snacknya yang ringan-ringan ya dok. Iya, gorengan. Snacknya jadi snacknya itu juga makanan yang ya, bisa memelihara perutnya tidak kosong dan gula darahnya stabil. Pada waktu sahur juga begitu. Jangan langsung makan nasi ya. Makan ringan dulu, minum air putih ya. Nah itu nanti baru makan berat ya. Minum juga begitu. Nah pada orang-orang yang normal dianjurkan sekitar 30-50 cc. Tapi kalau ada gangguan misalnya gangguan ginjal atau pasien jantung, nah tentu saja nanti dari dokter akan menganjurkan berapa banyak yang diminum. Tapi kalau sebagai patokan saja pada orang-orang yang minum selama bulan puasa dianjurkan minumnya bertahap gitu ya. Jadi kira-kira kalau 8 gelas atau 1200 cc kali 8 kan 1600. Itu komposisinya 2, 4, 2. Nah ini kan kayak sepak bola aja ya mana penyerang. Jadi pagi pas sahur 2, waktu buka 4, ya tengah malam dan menjelang tidur itu 2 gelas lagi. Nah itu juga dianjurkan seperti itu bisa menjadi suatu patokan untuk konsumsi cairan ya. Yang tadi nomor 4 ya dok. Sekarang yang keempat dokter. Keempat masih ada. Nah ini jangan lupa juga kalau pasien-pasien kita dianjurkan olahraga. Nah ini juga harus mungkin bisa dikerjakan olahraga kalau kondisi fisiknya memungkinkan untuk melakukan itu. Caranya gimana ya? Kurangi ya, durasi olahraganya. Kalau dulu jalan kaki setengah jam ya mungkin sekarang berkurang gitu ya. Memang beberapa penulis tidak menganjurkan olahraga sore hari karena nanti pada pasien dengan diabetes dikhawatirkan hipoglikemi ya. Tapi kalau misalnya memang pagi bisa kerjakan pagi, tapi takarannya dikurangi ya. Nah, yang terakhir ya ini evaluasi dan monitor termasuk konsultasi dengan dokter yang biasa merawat ya. Konsultasikan dulu kondisi-kondisi penyakitnya dan obat-obatnya sebelum melaksanakan puasa ya. Dan evaluasi tadi juga dikatakan tidak harus obatnya sama dari hari pertama sampai hari terakhir puasa. Nah di tengah-tengah juga dilakukan monitor gula darah. Kalau yang pasien hipertensi dimonitor tensinya ya. Pasien autoimun juga demikian. Kalau misalnya diperlukan minum obat tambahan, apakah itu obat penekan reaksi peradangan, ya mungkin nanti bisa ditambahkan dengan jadwal yang tertentu, ya. Nah yang terakhir masih ada dok yang ke-6 ternyata. 6 berarti ya dok ya. Yang ke-6 ini berdoa, ya jangan lupa tetap berdoa supaya berkah ya puasanya. Dan jangan lupa pada pasien-pasien yang dengan penyakit kronik kemudian di dalam situasi bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini secara psikisnya membuat orang menjadi tenang dok, ya bukan hanya berpuasa ya kalau kita ingat, maka dia harus menahan emosi, dia harus tidak terlalu keburu-buru gitu ya. Coba aja nanti kalau ada sesuatu misalnya kita kalau jalan-jalan nih, ketika kita sampai ke mall atau ke pasar, kita pasti berpikir enaknya makan apa. Iya dok, langsung jajan dok. Jajan. Pergi itu hubungannya dengan jajan. Nah kalau misalnya puasa, ya sudah nanti pergi sesuai keperluan, tapi sayang puasanya. Karena ini adalah bulan yang berkah untuk beribadah ya. Sehingga itu juga bisa menahan supaya tidak gampang lapar. Saya kira itu dok yang garis besarnya yang bisa dikerjakan. Baik dok, berarti ada 6 poin ya dok ya.
Coba saya ulang ya dok ya buat sobat-sobat KBP ya. Yang pertama itu poinnya adalah status penyakitnya harus terkompensasi ya dok ya, atau remisi. Kemudian yang kedua itu adalah terkait pengaturan obatnya, cara minumnya, kemudian dosisnya ya dok. Dan juga jenisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait pola makan dan juga asupan cairannya ya dok. Kemudian yang keempat itu adalah olahraga. Kemudian yang kelima itu adalah evaluasi dan juga monitoring. Jadi harus konsultasi sama dokter spesialisnya. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk berdoa. Nah, dokter tadi kan sudah jelas banget ya dok. Tapi mungkin saya mau ada yang saya tanyakan nih dok. Terkait ini dok, terkait yang remisi ya dok ya, remisi. Pasien-pasien kan berarti harus ini ya dok ya, harus kontrol dulu nih dok. Nah tapi sekiranya kalau misalnya yang menentukan boleh atau tidaknya berarti dari dokternya ya. Atau ada gak sih dok orang-orang yang jadinya tidak bisa sama sekali berpuasa, atau boleh puasa tapi nanti kalau nggak kuat boleh berbuka di tengah gitu. Seperti itu gimana dokter? Iya, terima kasih dok. Ini juga menariknya begitu ya. Jadi status remisi itu memang harus dipersiapkan ya pada orang-orang penyakit kronik yang menjelang atau ingin beribadah. Di beberapa penulisan tuh katanya sampai 1-2 bulan sebelum melaksanakan ibadah Ramadan dok. Oh jadi harus dipersiapkan dulu ya dok ya. Betul, ini saya pikir juga ya segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik itu tentu saja insya Allah hasilnya baik. Betul ya. dokter. Tapi kan tidak semudah itu, banyak sekali variasinya ya. Apakah sedang sibuk kerja, sibuk kuliah dan lain sebagainya. Sehingga tahu-tahu tidak terasa waktu ini cepat sekali ya. Iya dok, udah 1 minggu dok. Ini udah hitungan hari, ini berapa hari puasa ya. Nah maka kita bisa membagi mereka menjadi 3 kelompok. Kelompok yang resiko tinggi, resiko sedang, dan resikonya rendah ya. Pada orang-orang yang resiko tinggi misalnya, ya memang tidak dianjurkan untuk berpuasa ya. Ya semua ini kalau di penyakit dalam kan pasiennya seorang dewasa yang kita berdialog dengan pasiennya untuk mengelola sakitnya ya. Ya kapan itu yang tidak boleh? Ya tadi itu dia masih ada keluhan misalnya sesak, misalnya kemudian ada pembengkakan, ada muntah-muntah ya, nafsu makannya hilang, itu sebaiknya tidak dipuasakan dulu ya. Atau mereka-mereka yang masih menggunakan obat insulin sampai 4 kali. Mereka menggunakan insulin sebelum makan dan insulin malam hari ya 4 kali. Kemudian gula darahnya masih di atas 150. Nah itu juga, atau 200 atau 150. Nah itu sebaiknya memang tidak dipuasakan. Itu gula darah sewaktu ya dok ya? Sewaktu aja. Sewaktu. Ya, sewaktu aja. Jadi ketika masih tinggi, ya masih memerlukan kontrol gula darah yang ketat, sebaiknya tidak berpuasa ya. Demikian juga pasien hipertensi. Kalau kita tahu ada obat hipertensi itu yang diminum sekali, bisa ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali iya, kalau dok, tensinya betul, ya. Karena masing-masing obat mempunyai spesifik cara kerjanya. Nah kalau masih perlu 3 kali ya sebaiknya juga tidak dipuasakan ya. Pasien autoimun juga demikian. Kalau dia ada bengkak sendinya, demam ya, kemudian atau dia ada gatal, bercak-bercaknya masih banyak ya, sebaiknya tunda dulu. Nah jatuhnya ya nanti kita ikuti dari ini ketentuan berikutnya untuk membayar puasa di hari lain atau melakukan fidyah, itu mungkin jadi bisa dipertimbangkan. Kategori yang kedua adalah risiko sedang. Ya risiko sedang ini yang seperti dokter katakan tadi, dijanjikan boleh tapi tanda kutip harus hati-hati gitu ya. Ya ini kapan ya? Ya harus dimonitor ya, apapun sakitnya, apa diabetes atau sakit jantung, dekompensasi kordis, dalam waktu harian sampai seminggu 2 minggu. Kalau mereka tidak ada keluhan yang bermakna, ya silahkan dilanjutkan. Kemudian apabila ada keluhan, ya konsultasikan dulu dengan dokternya. Kalau itu merupakan sesuatu warning sign atau alarm sign, ya puasanya mungkin ditunda dulu. Nah, yang terakhir, yang risikonya rendah. Nah ini dari sejak awal biasanya yang dipersiapkan jauh-jauh hari 1 bulan sebelumnya itu, mereka sudah siap ya dalam kondisi terkompensasi atau remisi pada penyakit-penyakit autoimun. Nah ini ya setelah dilakukan evaluasi, kemudian obatnya dipindah,
Nah itu boleh dilakukan berpuasa sampai 1 bulan, insya Allah sih lancar-lancar saja. Gitu. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dok, langsung jelas banget ya terkait terkait penjelasannya tentang apa aja sih yang harus diperhatikan gitu dokter. Nah kemudian dokter ini terkait tadi kan tentang remisi sudah ya dok ya. Sekarang mungkin tentang pengaturan obat, berarti semuanya memang disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya dok. Karena kan karena beberapa kali waktu saya di jaga IGD misalnya, itu beberapa pasien yang memang ketika mau bulan Ramadan itu dosis obatnya berubah dok. Kemudian ada juga yang minumnya yang awalnya misalnya jadwal ya dok ya? Betul, jadwalnya dok. Nah tapi dok, ada beberapa waktu saya sempat ketemu juga di IGD, ini pasiennya mengubah sendiri dokter. Karena dia kan udah sempat nih setahun yang lalu puasa juga, dari dokternya dibuatkan seperti itu. Kemudian karena sekarang tidak ada keluhan, akhirnya menggunakan dosis obat yang seperti sebelumnya. Nah kalau seperti itu berarti gimana ya dok? Boleh-boleh saja dok. Nah kalau misalnya kondisinya stabil, tahun lalu juga digunakan jadwalnya sudah ada, silakan aja dipakai terus. Oh berarti bisa ya dok ya? Bisa. Tapi secara prinsip obat itu jadwalnya boleh pindah, dosis boleh berubah ya. Yang tidak boleh itu kalau jadwalnya pindah-pindah dok. Ini ada pasien ya, sebut aja ada pasien gitu, minum obat kadang-kadang jam 7, kapan-kapan jam 12. Kapan-kapan jam 9, nah itu nggak boleh. Karena nanti kadar di dalam darahnya itu akan berubah-ubah sehingga efek terapinya tidak maksimal. Nah kalau tidak maksimal nanti kadang-kadang pasien datang, dok saya takut minum obat terus ginjal saya rusak apa enggak. Lah takut sama sakitnya apa takut obatnya, tapi harus disiplin sekali lagi ya. Jadi secara prinsip pemindahan jadwal boleh, tapi tidak boleh pindah-pindah yang terlalu sering. Jadi kalau orang puasa pada hari pertama sudah pindah pagi, dan diusahakan obat ini kan kalau diminum selama puasa kan kurang lebih nanti imsaknya jam 4:30. Iya dok. Bukanya kira-kira jam 5:30 jam 6 tuh. Jadi kurang lebih kan ada waktu 12 jam. Nah itu biasanya bisa kita pakai. Jadi diminumnya obat tuh mendekati imsak. Oh gitu ya dok, ya. Oke. Kemudian nanti pas buka setelah takjil boleh minum obat itu dianggap sebagai makan. Karena ada obat yang sebelum makan dan sudah makan ya. Kemudian mengenai dosis obat juga demikian. Nah pada kasus diabetes juga disarankan katanya beberapa obat yang harus menjadi perhatian. Misalnya obat glibenclamid, gliclazid itu agak kuat untuk menurunkan gula, itu harus hati-hati. Dosisnya biasanya 2 kali, nah itu obat yang pagi diputar ke dalam waktu buka. Oh jadi biar udah makan dulu ya dok ya, mengurangi resiko hipoglikemia. Dan tadi kan 50-10%. Nah 10%-nya itu kan nanti dia juga harus makan lagi agak di malam. Nah obat yang malam bisa diputar pagi kalau memang diperlukan dengan penurunan dosis. Nah penyesuaian dosisnya. Nah itu yang diperlukan untuk pengaturan dari dosis obatnya. Jadi jadwalnya diatur, dosisnya diatur. Demikian juga untuk obat-obat autoimun juga demikian ya. Dia kalau misalnya minum obat methotrexate itu juga obat yang harus diminum tiap 12 jam. Nah waktu bisa digunakan waktu imsak dan berbuka puasa. Oke, baik dokter. Berarti memang semuanya bisa diatur ya dok ya. Tergantung dari kondisi pasien dan sebenarnya bagusnya harus konsul dulu ya dok ya. Harus konsul dulu, harus konsultasi ulang kepada dokter spesialisnya. Oke, mungkin yang di TikTok dok, mungkin udah ada pertanyaan belum untuk dokter Erwanto? Ya dok, ada pertanyaan nih dok. Dok, saya batuk sudah 1 bulan, belum sembuh, lalu sekarang ada panas dan pusing. Saya baru minum Sanmol saja. Bagaimana dok baiknya? Iya. Berarti ini akut ya dok sakitnya dok. Ini kalau sakit berlanjut hubungi dokter ya. Betul. Karena sudah minum obat 1 bulan ya. Kemudian, nah ini kan tadi balik lagi ke kriteria. Sudah hampir 1 bulan, 4 minggu menjelang 6 minggu ya dok. Iya dokter. Jadi masuknya batuk kronik ya. Kan nanti dokter akan berpikir nih kalau dikonsultasikan batuk kronik itu apa aja penyebabnya. Kemudian harusnya kalau batuk kronik biasanya tidak sampai demam. Betul, ya. Karena tadi dokter bilang akut, ya iya ini akut jadinya kronik.
menjadi istilahnya itu istilah kerennya eksaserbasi gitu ya. Kronik eksaserbasi akut ya. Mengenai penyebab banyak sekali ya. Bisa kalau batuk lama itu karena faktor alergi bisa karena infeksi kronik misalnya TBC bisa juga ya. Atau penyakit-penyakit lainnya ya, pada PPOK juga kadang-kadang gampang sekali batuk ya. Tapi kalau dia berubah menjadi akut biasanya ada pencetus ya, atau bahasa kerennya itu trigger ya. Sekarang ini kan banyak sekali virus, apalagi musim hujan begini. Dengan adanya virus atau kehujanan aja, influenza yang masuk, nah itu juga bisa menjadi pencetus yang kronis menjadi akut lagi. Sehingga memerlukan penanganan khusus karena akan dilakukan pemeriksaan oleh dokternya. Ya, didiagnosa dulu penyebabnya apa ini, obatnya apa gitu. Betul. Berarti intinya adalah harus konsultasi dokter. Ya, setuju dokter. Oke. Kemudian apakah ada lagi pertanyaan untuk selanjutnya? Ada dok dari Dinding. Dok mau tanya, kalau orang sakit diabetes minum obatnya 3 kali sehari, cara minumnya gimana dok? Oke. Nah mungkin banyak nih dok yang 3 kali sehari ya dok ya. Betul. Jadi sekali lagi dikembalikan, diulang sedikit ya dok. Ya kita ulang lagi. Ayo kita simak. Jadi harus dalam kondisi terkompensasi dulu. Berapa sih gula darahnya pada pasien ini? Kalau sudah terkontrol, berapa sih? Ya 150 dianjurkan gula darah sewaktu saja. Nah itu bisa dilakukan pengaturan obat ya. Nah kalau misalnya masih terpaksa 3 kali dan pasien juga ingin sekali puasa, ya satu lagi tahapannya harus dengan melakukan monitor ketat. Ini termasuk yang kriteria tadi dok, resiko tinggi, sedang, nah ini sedang masuknya. Ya jadi dia harus hati-hati, nanti bisa jatuh dalam kondisi hipoglikemi atau hiperglikemi gitu ya. Nah dosis obat yang diperlukan kadang-kadang karena tidak makan siang, bisa juga nanti dokter akan menentukan siangnya mungkin tidak perlu obat atau ada obat kombinasi lainnya yang masih boleh diminum tapi tidak menyebabkan risiko kadar gulanya drop atau hipoglikemi. Nah itu juga diteruskan. Jadi ada pengurangan pada obat-obat tertentu tapi ada yang bisa diteruskan. Biasanya sih kalau yang 3 kali ini obatnya lebih dari 1 ya, karena kita kenal di kedokteran ada 2, gula darah puasa dan sesudah makan itu harus di cover supaya tidak terjadi lonjakan kenaikan gula. Gitu. Oke, baik dokter. Ya, jadi harus dikonsultasikan juga sebenarnya ya dok ya. Sebenarnya semuanya harus dikonsultasikan karena ini akan mempengaruhi terkait dosis obatnya, kemudian jenisnya, kemudian juga jadwalnya ya dok ya. Betul, seperti itu. Kemudian dokter, mungkin nih dari saya dok, mungkin dari teman-teman juga jadi kepikiran gitu ya dok, terkait puasa dengan pasien-pasien dengan penyakit kronik. Kan kadang kalau misalnya lagi puasa nih kita suka bukber ya dok ya, bukber. Buka puasa kita langsung makan langsung banyak gitu ya dok. Nah sekiranya dari dokter ada nggak sih dok tips-tips gitu terkait makanan yang dianjurkan saat sahur atau misalnya buka dokter yang sekiranya aman gitu dokter? Iya. Sangat dianjurkan makan makanan yang banyak seratnya atau sereal ya. Karbohidrat tetap boleh dimakan tapi tidak terlalu banyak komposisinya ya, sehingga tidak terjadi spike atau lonjakan dari kadar gula darah ya. Kemudian tubuh juga bisa mengkompensasi karena sebagian penyakit kronik ini terus terang aja dok usianya biasanya udah usia lanjut 50 tahun ke atas ya. Jadi dengan pola makan yang dikerjakan secara bertahap, kita juga kenal adanya takjil ya. Iya betul dok, takjil. Juga, takjilnya juga dipilih-pilih ya, jangan nanti 3 macam takjil makannya sekian macam, nah itu nggak boleh. Kita usahakan makan makanan ringan betul, apakah itu ya kalau kolak ya boleh, tapi juga nanti tidak menggunakan gula terlalu banyak gitu ya. Cukup 1 aja, minum air putih dianjurkan lebih dulu ya. Kemudian komposisi makanan lagi kembali ya, karbohidrat sekitar 40% dari 1 kali makan itu ya. 30% adalah sayur-sayuran atau ya 30% iya sayur-sayuran buah-buahan, kemudian lemak juga masih diperlukan 10-15% ya. Jadi
tidak terlalu banyak mengandung lemak ya, tapi dianjurkan makanan yang banyak seratnya ya. Karbohidrat boleh dikatakan karbohidrat yang kompleks malahan, nasi ya, nasi merah itu boleh digunakan supaya nanti dia juga agak lama di dalam perutnya sehingga kadar gulanya juga menjadi stabil. Gitu. Baik dokter. Oke. Ya dok. Oke, itu tentang pola makan ya. Nah mungkin nih dari sobat-sobat KBP ada lagi pertanyaannya. Seru banget nih ya dok pembahasannya. Iya dok, banyak ini yang harus dikerjakan pada bulan Ramadan karena sayang ya. Iya betul dokter. Dan puasa sendiri tuh mempunyai manfaat loh dok pada orang penyakit kronik. Oh begitu ya dok ya. Betul, ya. Apa dok? Jadi yang pertama dia akan membuat kondisi metaboliknya itu menjadi stabil. Ya, karena dia tapi syaratnya harus sahur ya. Jadi dia makan kemudian jadwalnya tertentu yaitu metaboliknya menjadi stabil. Kedua, menjaga berat badan ya biasanya. Wah, jelas dok ya. Ini ideal banget ya dok ya. Karena kan banyak nih yang berusaha menurunkan berat badan dengan IF segala. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, puasa Ramadan pun juga kalau kita atur akan memberikan dampak yang tidak jauh dengan IF seperti itu ya. Kemudian ada otopagi istilahnya, jadi penggantian sel-sel dalam tubuh itu akan terpacu ya dengan adanya pola puasa ini. Regenerasi dari sel-sel baru itu akan menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian yang terakhir ada juga yang mengatakan dalam penulisan itu proses detoksifikasi itu akan berjalan ya. Ketika kita mengistirahatkan perut kita, nah itu adalah saat-saat melakukan detoksifikasi atau pembersihan. Apakah dari fungsi ususnya, dari livernya ya, sehingga dia akan memperbaiki kesehatan secara umum gitu dok. Masya Allah banget sih dok. Manfaat puasa sangat-sangat banyak. Kemudian juga memang sebenarnya kan karena perintah Allah juga ya dok. Betul, ya. Jadinya memang banyak sekali manfaatnya. Allah sudah diciptakan seperti ini, kita baru sekarang penyakit itu akan lebih baik dengan puasa, itu baik. Insya Allah ya, semoga kita sebenarnya sobat-sobat KBP bisa berpuasa ya dok. Amin, di bulan Ramadan. Oke, mungkin sobat KBP ada pertanyaan lagi untuk Dokter Erwanto? Ya. Ada dok dari Raditya, makanan apa yang memperparah autoimun saat sahur dan berbuka dok? Iya. Iya, kita tahu autoimun ini kan tidak dianjurkan untuk makan makanan yang mengandung pengawet tuh. Bisa atau campuran bahan-bahan kimia ya. Misalnya produk-produk sosis dan lain-lain yang makanan dalam kaleng. Jadi istilah sekarang tuh real food katanya dok. Iya dok, real food dok. Jadi makanan yang segar, daging yang segar itu sebaiknya dikonsumsi ya. Jadi usahakan nanti mencari makanan-makanan seperti itu ya. Digoreng boleh aja, digoreng tapi menggunakan minyak yang tidak sampai berwarna hitam ya. Dan tidak dipakai berulang-ulang. Nah, itu minyaknya masih segar ya. Pilih minyak jagung ya. Nah itu juga lebih sehat kan dibandingkan minyak sawit yang kadang-kadang kadar lemak tinggi. Nah pada khususnya autoimun sekali lagi hampir sama ya, makanan yang ada pengawetnya sebaiknya dihindarkan. Pewarna juga dihindarkan ya. Jadi pilih-pilihlah makanan yang sehat ya. Makanan zaman dulu tuh pisang rebus sehat itu bisa dipakai. Iya dok, benar dok. Singkong ya dok ya. Singkong boleh, nah itu bisa digunakan sebagai takjil atau makanan ringan. Saya kira itu jadi pilihan itu. Oke baik dokter, berarti yang kalau fast food gitu juga berarti jangan ya dok ya? Sebaiknya tidak terlalu sering karena dia processing food ya. Masuk yang itu ikan asin dok. Iya ikan asin termasuk gak boleh kan ya dok ya? Iya karena high sodium dia untuk menjadi awet itu kan penggaraman. Garam itu kan rumus kimia. Ya sebaiknya kalau ikannya cari ikan laut atau ikan sungai yang fresh itu lebih terpilih untuk diberikan pada orang-orang yang ada penyakit autoimunnya. Oh ya baik dokter. Berarti memang harus yang real food. Real food. Kalau bisa real food kemudian dicegah atau dikurangi yang mengandung pewarna ya dok, pengawet dan juga tadi bahan-bahan yang difortifikasi terlalu tinggi ya dok ya. Oke mungkin pertanyaan selanjutnya boleh silahkan. Ada dari Kuyun,
Dok, apakah dosis insulin ketika ingin puasa bisa dikurangi dosisnya, Dok, dari dosis tetap ketika sahur? Oke, ini balik lagi ya dok ya tentang dosis obat. Tapi nggak apa-apa. Ini pertanda menarik buat saya. Betul. Kalau ada yang bertanya, tidak ada orang salah bertanya. Betul dokter, betul dok. Jadi memang harusnya tadi dikatakan obat itu selain jadwalnya, dosisnya juga dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh insulin. Jadi insulin biasanya tentu saja dengan sepengetahuan dan diskusi dengan dokternya, keputusannya itu diambil, akan dikurangi biasanya dosisnya sekitar 30-50% dari dosis hariannya. Ya, ini patokan saja. Namun tentu saja selama 1 bulan ini bukan merupakan dosis tetap atau fixed dose ya, tapi kita lihat. Makanya dianjurkan juga selama bulan puasa melakukan pemantauan kadar gula darahnya ya. Apakah masih terjaga atau terlalu rendah. Berapa sih kadar gula darah yang terendah? Dikatakan sih 60 dok katanya. Tapi biasanya 80 kalau yang biasanya udah sering 150-200 tuh udah mulai gak enak, keringetan gitu ya. Itu 80 biasanya. Tapi kalau sudah terjadi 60, nah ini harus dilakukan evaluasi. Apakah nanti diperbolehkan terus puasa apa enggak. Kemudian berapa dosisnya dimulainya. Baik dokter. Ya kira itu harus dari keputusan dari dokter yang ditemukan. Ya. Oke baik dok. Berarti memang ketika saat puasa pasien-pasien dengan diabetes mellitus sebaiknya selalu cek yang gula darah sewaktu di ujung jari itu ya dok ya? Idealnya begitu ya. Harus ada monitor gula darah secara berkala ya. Nah kalau nggak ada gimana? Iya dok, kalau nggak ada gimana dok? Saya kira sekarang banyak sekali sarana untuk bisa melihat gula darah ya. Bisa dijadwalkan di klinik-klinik sudah banyak alat glukometer gitu ya. Misalnya kalau enggak ya datangi klinik itu ya, di Posbindu juga ada ya. Tapi paling tidak jangan dilepaskan monitor gula darah ya. Dalam 1 minggu sebaiknya dilakukan monitor gula darah. Idealnya sih kalau kita lihat di panduan itu gula darah diperiksa beberapa kali dok. Sebelum sahur, 2 jam setelah makan sahur, siang, sebelum buka. Ya itulah, jadi dibuatlah satu tabel, nah itu ideal sekali. Atau pakai alat glukosa monitor itu juga bisa, tapi itu agak lumayan mahal ya. Sekali ditempel tuh 2 jutaan harganya dok. Oh, itu tapi bisa bertahan lama dok? 1 minggu aja, 1 minggu. nanti nempel dengan handphone, nanti ada grafiknya. Oh, jadi kurva ya dok ya? Kurva, tapi 7 hari nanti dilihat rekornya. Tapi itu sebaiknya kalau ada pakai itu ya sebelum puasa itu dikerjakannya. Jadi kalau enggak sekarang kembali lagi yang aplikatif punya alat gula darah, terutama yang pakai insulin. Tapi kalaupun tidak ya harus sering-sering datang memonitor gula darahnya. Baik, ya, saya kira itu. Terutama mungkin kalau misalnya sudah dirasakan keluhan-keluhan ya dok, kan lemas, pusing biasanya ya dok. Karena di IGD juga waktu itu sempat beberapa kali masuk pasien udah nggak sadar tapi ternyata gulanya 29 dok, 19. Ini harus hati-hati dok, gula Iya, darah yang rendah itu nanti suplai ke otaknya kalau kurang bisa jadi stroke gitu. Ya, jadi segera itu kan kalau yang gini ini kita kan nggak tahu kadang-kadang ini gula tinggi atau gula rendah. Iya betul gitu dokter. Ya. Karena dua-duanya bikin sempoyongan. Iya betul gitu ya. dok. Kalau ada alat segera periksa. Kalau tidak ada alat atau sedang berada di luar rumah, ya anggap saja dulu gulanya tinggi, ya jangan terus nanti minum minuman soda atau 1 botol ya enggak lah, minum aja yang sewajarnya, teh anget 1 gelas, gulanya enggak banyak-banyak, hanya sebagai pertolongan aja, ya. Oke. Tapi nanti datang ke UGD Karya Bakti boleh, ya. Akan siap membantu kalau ada protokol gula darah itu sudah ada di sana, ya. Betul dokter. Ya jadi memang harus sambil dievaluasi terus ya dok ya. Karena memang pasien-pasien diabetes mellitus kan resikonya ini ya dok ya lumayan ya dok. Hiperglikemi bisa, hipoglikemi gitu ya dok ya. Oke. Atau mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman Sobat KBP? Oke. Mungkin karena ini udah cukup ini juga ya dok ya. Sudah cukup panas ya dok ya. Gitu ya. Memang materi tentang bulan Ramadan dan juga tips and triknya untuk pasien-pasien penyakit kronik memang nggak akan ada habisnya sih dok, betul, karena ya. sangat menarik dan
banyak penderitanya seperti itu, Dok. Iya, Dok. Nah, mungkin dokter boleh nggak Dok disampaikan nih kepada sobat-sobat KBP terkait apa sih Dok pesan-pesan dokter nih sekiranya untuk sobat-sobat semua dalam menghadapi bulan Ramadan, dokter? Iya, baik Dok, ini baik sekali. Kita alhamdulillah, insya Allah kalau kita masih bisa ikut bulan Ramadan, kita masih diizinkan mengikuti bulan Ramadan, maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya, ya. Nah, kalau sehat, alhamdulillah kerjakan semuanya dengan baik. Kalaupun ada penyakit-penyakit kronik, ya banyak sekali penyakit kronik, apakah di jantung, di paru-paru, di metabolik, di autoimun. Nah, ini tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, ya. Diperbolehkan puasa, nanti akan dilihat apakah risiko tinggi, risiko sedang atau risikonya rendah, ya. Kemudian pengaturan penting sekali, ya. Dan jangan lupa semuanya harus dievaluasi, ya. Sehingga pada akhir bulan Ramadan tetap sehat, ya. Bisa ikut lebaran deh nanti tuh. Iya betul, dokter. Saya kira itu ya. Jadi silakan kalau misalnya ada penyakit kronik mau berpuasa, tapi lakukan hal-hal yang dianjurkan seperti tadi itu. Saya kira gitu. Oke, baik dokter. Karena kan memang bulan Ramadan kan cuma 1 kali setahun ya dok ya. Dan pahalanya sekarang berlipat juga ya dok. Betul, Dok. Jadi insya Allah semoga kita semua bisa ya dok menjalankan ibadah Ramadan dengan maksimal seperti itu. Nah, jadi untuk sobat-sobat KBP semua, dari podcast kali ini ada beberapa catatan penting ya dok. Saya ulang beberapa sedikit aja ya dok. Silakan, Ya. silakan. Jadi yang pertama ini untuk pasien-pasien dengan pasien kronik itu harus diperhatikan terkait boleh atau tidaknya untuk berpuasa. Yang tadi ada 6 poin ya dok ya. Kemudian juga harus selalu kontrol juga dahulu atau konsultasi kepada dokter spesialisnya, atau mungkin bisa juga kali ya ke dokter di klinik terdekat itu juga bisa. Itu terkait bagaimana nanti pengaturan ketika bulan puasanya. Karena diharapkan kita bisa berpuasa secara maksimal tapi tubuh kita juga selalu sehat. Begitu ya dok ya. Oke. Ya mungkin sobat KBP mungkin cukup sekian ya untuk podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Dokter Erwanto atas semua ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insya Allah dokter. Semoga kita semua bisa Ramadan dengan maksimal. Amin. Ya dok ya. Oke. Ya baik sobat KBP, dengan demikian saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu di podcast KBP selanjutnya.